Dinukil kepada kita riwayat, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2401 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW suatu hari sedang baring di rumahku, di sebuah ruangan tamu. Ya. Di ruangan, Aisyah tidak ada di situ, tapi Aisyah melihat dari dalam biliknya. Beliau membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Lebih tepat adalah kedua betis Nabi SAW tersingkap. Ya, kedua betisnya tersingkap. Lalu Abu Bakar datang meminta izin, maka Nabi SAW memberikan izin sementara beliau dalam keadaan demikian. Lalu beliau berbincang. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin, lalu beliau memberinya izin. Kemudian tetap beliau dalam keadaan semula sambil berbincang. Kemudian Uthman bin Affan meminta izin, maka Rasulullah SAW tiba-tiba mengubah posisi duduknya, merapikan pakaiannya. Lalu Uthman masuk dan berbincang. Ketika dia keluar, mereka semua keluar. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, waktu Abu Bakar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Waktu Umar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Kenapa waktu Uthman masuk, Anda tiba-tiba duduk dan merapikan pakaian Anda?" Kata Nabi SAW, "Ala astahi min rajulin yastastahi minhul malaika?" Tidak pantaskah saya malu dengan seseorang laki-laki yang para malaikat saja semuanya malu padanya, gitu kan? Lalu disebutkan dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, mengapa aku tidak melihat Anda terkejut dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar sebagaimana Anda terkejut pada saat kedatangan Uthman?" Lalu Nabi SAW ungkapkan kepada kita rahasianya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tadi satu hadis setelahnya ya. Sebelumnya tadi 2401, ini 2402. Imam Ahmad jilid 1 nomor 77, Imam Bukhari juga menyebutkan dalam Adabul Mufrad nomor 600. Kata Nabi SAW, "Inna Uthmana rajulun hayy, wa inni khashitu in adhintu lahu ala tilkal hala alla yablugha ilayya fi hajatihi." Sesungguhnya Uthman adalah laki-laki yang sangat pemalu. Dia dan sesungguhnya aku khawatir jika aku memberikannya izin sementara keadaanku seperti tadi, ada betisku yang tersingkap, maka dia tidak mau masuk dan tidak mau menyampaikan hajatnya kepadaku. Jadi sampai pada tingkat itu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kalau lihat keadaan seseorang tidak mau mungkin langsung dia malu, dia nggak mau ngomong, nggak mau sampaikan apa-apa. Sampai pada tingkat seperti itu. Dan ini rahasia kata para ulama, kenapa Uthman bin Affan para malaikat pun malu padanya. Uthman bin Affan pernah berkata, tidak ada seseorang yang melakukan sebuah amalan kecuali Allah akan memberikannya pakaian dari jubah amalannya itu. Misal, kalau kita malu, nanti Allah kasih hari kiamat baju dari malu itu sendiri. Artinya bagus, positif. Kalau dia suka sombong, dia riya, Allah akan kasih dia baju sombong dan riya dari api neraka hari kiamat. Seperti itu. Jadi Uthman bin Affan berpegang teguh pada hal tersebut. Yahya bin Mu'adz berkata, rahimahullah, seorang tabi'in, barang siapa malu kepada Allah sekalipun dia dalam keadaan taat kepada Allah, maka Allah juga akan malu padanya pada saat dia melakukan dosa. Artinya tidak mengampuni dosa-dosanya. Al-Munawi berkata rahimahullah, keistimewaan Uthman adalah rasa malunya. Rasa malu merupakan sifat yang lahir dari pegangungan kepada siapa yang dilihatnya. Dan dia memang memiliki kedudukan agung disertai kekurangan yang dirasakan seseorang pada dirinya. Seperti pengagungan Uthman bin Affan kepada Allah Ta'ala mendominasi dirinya dan dia melihat dirinya sendiri dengan mata kekurangan dan keterbatasan. Keduanya termasuk sifat mulia hamba-hamba yang dekat dengan Allah sehingga kedudukan Uthman bin Affan meningkat karena itu. Selanjutnya makhluk Allah yang khusus pun merasa malu kepadanya seperti para malaikat. Kita lihat di sini sabda Nabi SAW yang lain dalam sebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Ihya, disahihkan oleh Syekh Albani di halaman 1 nomor hadis 56 dan Syekh Albani menyebutkan di Sahih Jami' nomor 3977. Kata Nabi SAW, Uthmanun ahya ummati. Uthman adalah umatku yang paling pemalu. Yakni paling besar rasa malunya. Rasa malu merupakan sumber adab kesopanan. Ada yang mengatakan Uthman bin Affan tidak pernah meletakkan tangan kanannya pada kemaluannya semenjak membaiat Nabi SAW. Tentu dalam menanggapi masalah ini ikhwah-ikhwat sekalian, banyak orang subhanallah dia yakin ada syaitan. Yakin ada syaitan. Dia kadang-kadang takut, dia kadang-kadang merinding, dia kadang-kadang takut sama syaitan. Ada orang lebih parah manggil-manggil syaitan seperti pada dukun-dukun gitu kan. Tapi mereka pun, kita tidak bicara dukun-dukun yang sudah kufur kepada Allah. Orang-orang yang takut pada syaitan nih, kadang-kadang dia merasa merinding, merasa takut kalau jalan sendiri gelap. Kenapa dia tidak yakin juga bahwasanya di sekitarnya ada malaikat? Sebagaimana dia yakin ada syaitan. Kalau dia yakin ada syaitan tidak kelihatan, maka pasti malaikat lebih pantas diimani adanya. Dan ada Raqib dan Atid, ada malaikat yang menjaga, ada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mengawasi dia.
Bagaimana Anda bisa takut dengan syaitan yang dia lebih hina daripada manusia? Apa kata Nabi SAW kepada para malaikat ini? Dalam bab imam kepada malaikat ada sendiri ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad kata Nabi SAW, malulah kalian kepada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang di tempat buang hajat atau sedang berhubungan biologis, gitu kan? Jadi kalau kita sedang di WC, maaf, a'azzakumullah, ini a'azzakumullah artinya semoga Allah muliakan kalian, gitu kan? Biasanya orang-orang Arab itu kalau menyebutkan tempat-tempat kayak WC itu sering menyebutkan doa seperti ini, semoga kalian dimuliakan oleh Allah. Itu sangat positif ya. Jadi kalau kita lagi di WC, a'azzakumullah, kemudian kita lagi berhubungan biologis, baru pada saat itu Raqib dan Atid ini pindah, menjauh sedikit. Kalau enggak selalu ada sama kita. Maka bagaimana orang tidak malu, telanjang sembarangan, mengucapkan kata-kata sembarangan, mencuri seakan-akan orang tidak ada yang lihat. Bagaimana bisa? Enggak malu dengan malaikat itu? Maka kata Nabi SAW juga, hati-hatilah dan malulah dengan para malaikat Allah yang tidak, yang juga terganggu apa yang mengganggu kalian. Jadi bau busuk misalnya, malaikat itu suka dengan bau wangi, suka dengan kata-kata yang baik. Malaikat makhluk Allah SWT ada. Kalau bukan karena tugas mereka akan tinggalkan orang-orang yang bermaksiat, tapi karena ya tugas Allah SWT maka mereka menjaganya. Dan Utsman bin Affan sangat faham masalah itu, sampai para malaikat pun malu dengan Utsman bin Affan. Ada kelebihan lain luar biasa. Ini tidak semua juga sahabat lakukan. Ada cuma beberapa sahabat. Ikhwah sekalian, kalau anda yang hadir di sini dan mungkin saya juga, Allahu alam kita punya kekurangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memang. Kalau kita masih kurang dalam membaca Al-Quran, perhatikan ikhwah susah. Kalau antum cuma baca Ramadan sekali, baca Al-Quran itu pun baik kalau khatam, atau mungkin antum cuma baca sebulan sekali, anggaplah seminggu sekali antum bisa khatam. Pertemukan dengan bacaan Quran kita itu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana bacaannya dia? Apa kata Utsman? Apa dikatakan dalam riwayat? Abdurrahman ibn Utsman At-Taimi berkata, aku berkata, ini seorang sahabat, seorang tabi'in maaf. Dia lagi sholat di zaman khilafahnya Utsman bin Affan di masjid, dan dia memang ingin menjadikan target tempat itu sebagai tempat sholatnya. Tempat ini kebetulan tepat di belakang posisi imam, gitu kan? Biasanya kalau khalifah datang atau pemimpin datang karena akan jadi imam, dikasih tempat itu sampai iqamah sholat baru dia maju ke mihrabnya, gitu kan? Maka dia bilang saya ingin mendapatkan posisi itu, ya, karena posisi orang di belakang imam ini ada fadilah sendiri ya. Dia siap untuk menggantikan imam, harus orang yang paling benar bacaannya. Dia kebetulan hafal Quran. Maka dia bilang pada saat saya akan takbir, tiba-tiba saya merasa di pundak saya ada yang menepuk. Lalu kemudian saya balik, ternyata dia adalah Amir Mu'minin Utsman bin Affan. Maka saya pun minggir memberikan posisi itu padanya. Lalu kemudian dia sholat 1 rakaat. Dan dalam 1 rakaat dia membaca 30 juz. 1 rakaat nih, 30 juz, 1 malam. Lalu kata Abdurrahman, ya Amir Mu'minin, anda tadi sholat cuma 1 rakaat. Maksudnya sudah sampai azan subuh nih, 1 rakaat. Kata Utsman apa? Iya, itu witir saya. Witirnya 30 juz baca Al-Quran. Bagaimana sholat malamnya itu? Ini betul-betul riwayat sahih disebutkan. Jadi dia mengatakan benar, itu adalah sholat witirku. Maksudnya adalah 1 rakaat witir dikhatam dengan 30 juz Al-Quran. Ini luar biasa nih. Kata sebagian ulama, hikmah daripada yang kita bisa ambil daripada perbuatan Utsman adalah Allah Azza wa Jalla memberkahi perilaku seorang mukmin. Kalau dia terbiasa dengan satu perbuatan rutin dikerjakan, maka akan jadi ringan bagi dia. Misal, seseorang biasa puasa Senin Kamis, maka jadi ringan buat dia. Bahkan mungkin kalau dia sudah rutin kerjakan, dia akan dibukakan oleh Allah merasa mampu untuk mengerjakan puasa-puasa yang lain, gitu kan? Beda dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan puasa itu. Sama halnya dengan orang pada saat sering membaca Al-Quran. Berat kalau di awalnya dipikir, tapi kalau kita rutin kerjakan, nanti Allah akan berkahi. Yang tadinya sebulan sekali khatam, nanti jadi seminggu sekali. Mungkin 2 minggu sekali dulu, mungkin seminggu sekali. Bukan mustahil bersama dengan Utsman bin Affan. Bayangkan 1 malam ikhwah. Bayangkan kalau kita sholat dari habis isya saja misalnya, anggap 8 jam. 8 jam itu kalau dilihat juga 30 juz, itu seberapa banyak kita harus baca dalam 1 jam, gitu kan? Banyak sekali. Tapi kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidupnya Utsman sehingga bukan cuma seluruh sholat malam 30 juz, dia baca witir 1 rakaat dengan juz. Kalau kita 30 juz, kalau kita biasa baca cuma qul huwallahu ahad saja, itu pun luar biasa cepatnya, gitu kan? Ya ini 30 juz dibaca dengan ya 1 witir, 1 rakaat witir terakhir. Sulaiman bin Yasar berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang lain, Utsman bin Affan berdiri sholat setelah isya, lalu dia membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 rakaat. Dia tidak sholat sebelumnya dan setelahnya, artinya ini sudah sholat witirnya.
Ini adalah solat witirnya. Nanti ini dalam kisah Sulaiman bin Yasar disebutkan, ini disebutkan dalam riwayat Sahih oleh Ibnu Mubarak, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir. Jadi Utsman bin Affan ini habis Isya selalu sholat witir. Beliau tutup sholat witir tersebut dengan 30 rakaat. Nanti beliau bangun malam, beliau sholat tahajud lagi. Tapi tidak diukil kepada kita tentang sholat tahajudnya. Berarti dia menyelesaikan 30 juz bukan sampai subuh, bukan. Hanya habis Isya sampai selesai 30 juz. Dia istirahat lalu nanti dia bangun lagi sholat tahajud. Ini riwayat yang luar biasa dari Sulaiman bin Yasar rahimahullah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membaca Al-Quran dalam satu rakaat, kemudian dia mengerjakan sholat witir dengannya. Ibnu Sirin rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur, Muhammad bin Sirin, ahli takwilnya, tabi'in, berkata, istri Utsman bin Affan berkata ketika Utsman terbunuh, kalian telah membunuhnya, sesungguhnya dia benar-benar menghidupkan malamnya, setiap malamnya dengan seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Ini pengakuan daripada istrinya Utsman bin Affan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, pemilik tafsir Ibnu Katsir ya, telah diriwayatkan dari beberapa jalan bahwasanya Utsman bin Affan mengerjakan sholat dengan membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakaat di sisi Hajar Aswad pada musim haji. Kebiasaan Utsman adalah membacanya dengan cepat. Oleh karena itu kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal saja, orang yang berakal sehat saja, kata Allah, yang dapat menerima pelajaran. Kata Abdullah bin Umar, ayat ini yang Allah tujukan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini turun kepada beliau, menantang seluruh orang kafir Quraisy yang membenci muslimin dan mengatakan satu orang saja, seperti itu Allah mengatakan, satu orang dari muslimin, Utsman bin Affan yang membaca Al-Quran semalam suntuk jauh lebih baik daripada kalian wahai orang-orang musyrik, dan itu hanya akan difahami bagi orang-orang yang sehat akal fikirannya. Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata tentang Utsman bin Affan, mereka membunuh orang yang beruban yang padanya terlihat tanda-tanda sujud. Dia menghabiskan malam dengan bertasbih dan membaca Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Tibyan halaman 55, di antara orang-orang yang mengkhatam Al-Quran dalam satu hari satu malam adalah Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, dan juga Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Asy-Syafi'i serta yang lain-lain. Artinya ada orang-orang yang mengikuti jejak Utsman bin Affan, termasuk dari sahabat Tamim Ad-Dari, kemudian dari tabi'in Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Imam Syafi'i dari tabi'in. Dengan ini juga mereka mengkhatam Al-Quran. Utsman bin Affan kalau ingin bangun malam, walaupun beliau jadi khalifah, tidak pernah membangunkan satupun dari keluarganya untuk membantu menyiapkan air wudunya, ya, jika dia bangun malam untuk sholat, kecuali jika yang bersangkutan memang telah bangun. Dia berpuasa terus-menerus sampai dia disalahkan, mengapa engkau tidak membangunkan sebagian pelayanmu agar bisa melayanimu pada saat sholat malam? Maka Utsman menjawab, tidak, malam adalah waktu mereka beristirahat. Dari Al-Hasan rahimahullah, Hasan Basri maksudnya, beliau berkata, Utsman bin Affan berkata, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina wa inni la akrahu an ya'tiya alayya yawmun la anzaru fil mushaf." Ini kalimat luar biasa ikhwah sekalian. Saya ajak diri saya dan antum sekalian, mulai sekarang bubar sebentar dari sini, jangan pernah lewat sehari tidak baca Al-Quran. Lihat fisik Al-Quran. Apa kata Utsman? Seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dari firman Rabb kita. Sungguh aku tidak suka melewati satu hari pun tanpa melihat mushaf, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Padahal beliau hafal ya, beliau menghafalnya. Imam Syafi'i juga mengatakan rahimahullah kepada ulama-ulama yang ada belajar pada beliau waktu itu di Mesir, sambil membawa Al-Quran, beliau mengatakan, sungguh masalah-masalah fikih telah menyibukkan kalian dari membaca kitab ini. Artinya ini lebih penting baca Al-Quran daripada kalian sibuk dengan ilmu saja dan lupa membaca Al-Quran. Berapa banyak ulama begitu?
ceramah sana sini tapi tidak pernah mengenalkan diri dengan Al-Quran, tidak pernah membacanya, tidak pernah mengambil kesempatan untuk membaca, padahal dengan membaca pahalanya banyak dan menenangkan hati seseorang. Dikatakan dalam riwayat di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, bukunya Ibnu Hajar, beliau mengatakan tidaklah Utsman terbunuh kecuali mushaf Quran yang beliau punya sobek karena sering dilihat dan sering dipegang, seperti itu. Utsman terbunuh juga sedangkan mushaf berada di pangkuannya pada saat dibunuh oleh orang-orang Khawarij.